Perkenalkan, nama saya Revana Julieti. Saya di sini akan menjelaskan fungsi permintaan sederhana. Fungsi permintaan sederhana adalah rumusan matematis yang menjelaskan hubungan terbalik antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta konsumen (QD). Mengikuti hukum permintaan, saat harga naik, permintaan turun, dan sebaliknya. Seringkali ditulis dalam bentuk QD sama dengan A min B. P di mana adalah konstanta dan B adalah koefisien kemiringan yang menunjukkan sensitivitas permintaan terhadap perubahan harga dengan tujuan memahami perilaku konsumen dan menentukan keseimbangan pasar. Next. Contoh, fungsi permintaan. Bila harga kue dengan harga 600 perak, maka jumlah kue yang akan dibeli sebanyak 50 kue. Kemudian bila harga kue naik menjadi 1000, jumlah kue yang diminta menjadi 30 kue. Tentukanlah fungsi permintaannya, banyaknya kue yang akan dibeli jika harganya seharga 800 perak, pada harga berapakah kue tersebut dibeli sebagai 70 kue. Dan kita gambarkan grafiknya. Next, penjelasan. A diketahui P1 sama dengan 600, Q1 sama dengan 50, P2 sama dengan 1000, dan Q2 sama dengan 30. Fungsi permintaan dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan garis yang melalui dua titik. Y dikurang Y1, Y2 dikurang Y1, X dikurang X1, X2 dikurang X1. Dengan mengganti X dengan Q dan Y dengan P, diperoleh P dikurang P1, P2 dikurang P1, Q dikurang Q1, Q2 dikurang Q1. Lalu kita substitusikan nilai-nilai yang telah diketahui. P dikurang 600, 1000 dikurang 600, Q dikurang 50, 30 dikurang 50. Next. P dikurang 600, Q dikurang 50. 400 dikurang 20. Min 20 P dikurang 600 sama dengan 400, Q dikurang 50. Min 20 P ditambah 12.000 sama dengan 400, dikurang 20.000. Min 20 P sama dengan 400, Q dikurang 20.000, dikurang 1.200. Min 20 P sama dengan 400 Q dikurang 32.000. Min P sama dengan 20 Q dikurang 1.600. P sama dengan min 20 Q ditambah 1.600 atau 20 Q sama dengan 1.600 dikurang P. Q sama dengan 80 dikurang 1/20 P. Next. Kita bahas yang B. Banyaknya kue yang akan dibeli jika harganya buka kurung P tutup kurung sama dengan 800. Q sama dengan 80 dikurang 1/20 P. Q sama dengan 80 dikurang 1/20 buka kurung 800 tutup kurung. Q sama dengan 80 dikurang 40. Q sama dengan 40. Yang C, P sama dengan min 20 Q ditambah 1.600. P min 20 buka kurung 70 ditambah 1.600. P sama dengan 1.400 ditambah 1.600. Jadi P-nya sama dengan 200. Dan ini kita juga sediakan gambar grafiknya, bisa dilihat. Sekian dari saya, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi penawaran sederhana dalam fungsi penerapan linear dalam ekonomi. Penawaran itu apa sih? Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Disebut penawaran sederhana karena hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan tuh diasumsikan bersifat linear atau garis lurus. Karena hal tersebut jadi mudah untuk hitung dan juga mudah untuk dianalisis. Secara umum, fungsi penawaran itu dituliskan sebagai QS ditambah sama dengan A ditambah B dikali P. QS-nya tuh apa sih? QS-nya itu si jumlah barang yang ditawarkan. Lalu untuk A-nya ini yaitu konstanta atau jumlah penawaran saat harganya itu masih 0. Nah, untuk B-nya itu koefisien penawaran atau menunjukkan seberapa besar besar penawaran berubah ketika harganya tuh naik dan nilainya tuh positif. Lalu si P-nya ini yaitu harga barangnya itu sendiri. Nilai B selalu positif, artinya semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang ditawarkan. Hal ini terjadi
Karena produsen terdorong memperoleh keuntungan lebih besar saat harga naik. Karena kalau misalnya harganya rendah tuh dia nggak akan dapat untung walaupun penjualannya dia tuh banyak. Untungnya tuh dikit banget. Makanya produsen tuh bakal dapat keuntungan lebih banyak atau lebih besar saat itu harganya tuh naik. Makanya nilai B itu selalu positif. Di sini saya udah nyiapin contoh transaksi fungsi penawaran sederhana, yaitu seorang pedagang jeruk akan menjual jeruknya tergantung pada harga di pasar. Nah, diketahui fungsi penawaran jeruk adalah QS sama dengan 10 ditambah 5 dikali P. Nah, ingat rumus yang tadi tuh, yang QS sama dengan A ditambah B dikali P. Nah, si QS-nya ini nih jumlah jeruk yang ditawarkan, yaitu harga per kilonya jeruk ini tuh berapa. Nah, si P-nya ini itu harga jeruk, yaitu berapa ribu per kilonya gitu. Terus lanjut, kalau semisalnya harga jeruknya tuh ada di angka 3.000 per kilo gitu kan. Nah, berarti keterangannya tuh apa? Keterangannya yaitu A-nya itu 10 yang udah kita lihat sebelumnya. QS sama dengan 10 ditambah 5 dikali P, kan rumusnya QS sama dengan A ditambah B kali P kan. Berarti si A-nya ini 10, lalu lanjut ke si B-nya ini 5 dan si P-nya ini 3. Kenapa 3? Karena harga jeruknya itu kan 3.000 per kilo. Jadi kita masukin angka depannya aja, angka si 3-nya ini aja. Gak usah kita masukin 3.000-nya semua, gak usah, karena bakal susah ngitungnya. Nah, jadi masukin lagi rumusnya tuh yang sebelumnya, yang QS sama dengan A ditambah B dikali P. Kita masukin tuh QS sama dengan A ditambah B dikali P. Lalu QS sama dengan A-nya jadi 10 ditambah B, B-nya jadi 5, terus dikali sama P, P-nya itu jadi 3. Jadi ini nih jumlah penawaran saat harganya 0. Jadi jumlah penawarannya itu 10. Terus si B-nya ini itu koefisien penawaran harganya itu 5. Ada di angka 5 karena udah koefisien penawarannya dari pasarnya tuh segitu gitu kan. Terus P-nya ini 3. 3-nya ini diambil dari si harga jeruk yang tadi 3.000. Nah, lalu lanjut QS sama dengan 10 ditambah 5 dikali 3. Kita hitung dulu yang perkalian. 5 dikali 3 itu berapa? Hasilnya kan 5 kali 3 15. Terus kita lanjut lagi, berarti jadinya QS sama dengan 10 ditambah 5. Lalu yang terakhir berarti hasil si QS-nya ini jadi 25. Nah, jadi pedagang ini menawarkan berapa kilo jeruk di pasar tersebut. Nah, karena tadi udah dihitung hasilnya QS-nya sama dengan 25, jadi ketahuan si pedagang menawarkan sebanyak 25 kilo jeruk di dalam pasar tersebut dengan harga jeruk 3.000 per kilo. Jadi untuk rumusnya sebenarnya gampang. Ini untuk A-nya sama B-nya pasti udah disediain, kita tinggal masukin si P-nya ini atau si harganya ini. Jadi nanti ngitungnya tuh udah gampang, tinggal dikaliin aja sesuai dengan rumus yang ada. Halo semuanya. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar atau biasa disebut dengan market equilibrium. Nah, itu adalah di mana titik pertemuan antara harga dan jumlah barang yang diminta dengan harga dan jumlah barang yang ditawarkan, sehingga transaksi jual beli itu bisa terjadi. Nah, biasanya keseimbangan pasar itu bisa dinyatakan dengan kurva keseimbangan dan juga secara matematis. Nah, di sini kayak quantity of demand sama dengan quantity of supply sama dengan quantity of equilibrium. Ada juga price of demand sama dengan price of supply sama dengan price of equilibrium. Oke, next. Oke, di sini ada contoh keseimbangan pasar. Nah, rumus keseimbangan pasar itu sendiri adalah QD, yaitu jumlah barang yang diminta sama dengan QS, jumlah barang yang ditawarkan, atau PS, nilai harga yang ditawarkan sama dengan PD, jumlah harga yang diminta oleh pembeli. Oke, di sini ada satu contoh, yaitu jika fungsi permintaan adalah QD sama dengan 30 dikurang P dan fungsi penawaran QS sama dengan 3P dikurang 24, maka harga barang keseimbangannya adalah berapa? Oke, kita masukin dulu P keseimbangan sama dengan 30 dikurang P sama dengan 3P dikurang 24. Oke, selanjutnya 30 ditambah 24 sama dengan 3P ditambah P. Jadi kita kelompokkan. Nah, 30 tambah 24 sama dengan 54 dan 3P ditambah P sama dengan 4P. Oke, jadi
Lalu 4P sama dengan 54 dibagi 4 sama dengan 13,25, dan QD sama dengan 30 dikurang 13,25 sama dengan 17,75. Nah, oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Yang pertama adalah jumlah demand yang berlebihan, yaitu di mana ada peningkatan jumlah permintaan yang menyebabkan peningkatan harga, sehingga membuat titik keseimbangan pasar terbaru. Yang kedua ada jumlah supply yang berlebihan, yaitu di mana mengakibatkan produsen untuk menurunkan harga jual, karena pada saat yang sama akan banyak produsen lain yang memproduksi barang yang sama, sehingga barang yang mereka jual lebih tinggi dibandingkan dengan harga produsen lain, pembeli tidak mau membeli produk mereka. Yang ketiga, perubahan pada demand dan supply sekaligus, yaitu supply dan demand adalah dua hal yang seringkali tidak berkaitan satu sama lain, namun ketika ada faktor yang mempengaruhi pasar, keduanya bisa berubah secara bersamaan. Pergeseran tingkat keseimbangan pasar dalam hal ini berbeda tergantung dengan perubahan supply dan demand itu sendiri. Yang keempat ada faktor kompetisi. Contoh, ada perusahaan baru yang menjual barang dengan harga yang lebih murah. Konsumen bisa berpindah hati membeli produk dari perusahaan tersebut apabila perusahaan yang lama tidak menyediakan produk dengan harga yang bersaing. Akibatnya, perusahaan lama dipaksa untuk menurunkan harga barang karena barang mereka di pasar. Yang kelima ada faktor strategis. Ini contoh ada perusahaan baru yang memasuki pasar dan memutuskan untuk mematok harga produk yang lebih rendah dibanding dengan pesaing dengan tujuan memperoleh market. Nah, ketika pasar tersebut sudah mapan, perusahaan akan menaikkan harga produk. Selanjutnya, saya Karen Kristi Renata dengan NIM 63250060 akan menjelaskan pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Di dalam pasar kompetitif, keseimbangan terjadi pada saat jumlah yang diminta, quantity demand, sama dengan jumlah yang ditawarkan atau quantity supply. Rumus keseimbangan atau equilibrium awal adalah quantity demand sama dengan quantity supply, yaitu jumlah barang yang diminta akan sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian, ada pengaruh pajak spesifik, yang dimana biasanya pajak dikenakan per unit barang yang dijual. Pajak selalu mempengaruhi fungsi penawaran atau quantity supply, karena pajak adalah beban bagi produsen. Kalau fungsi Q terhadap P, itu rumusnya adalah kuantitas yang ditawarkan oleh produsen setelah pajak, atau kita sebut dengan QS aksen, akan sama dengan kuantitas penawaran awal, quantity supply. Apabila harga yang dipertimbangkan adalah harga bersih, yaitu P dikurangi dengan T. Harga dikurangi dengan pajak. Itu adalah harga yang akan diterima oleh produsen. Kemudian, apabila fungsi P terhadap Q, maka rumusnya menjadi harga yang ditawarkan produsen setelah ada pajak atau PS aksen adalah harga awal atau disebut dengan PS ditambah beban pajak per unit, yang dimana nantinya kurva penawaran akan bergeser ke atas atau ke kiri sebesar pajak yang dikenakan. Kemudian ada juga keseimbangan pasar setelah ada pajak. Rumus keseimbangan baru, equilibrium baru, adalah QD sama dengan QS aksen, yang dimana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen setelah pajak. Dari sini akan didapatkan harga keseimbangan baru atau PT dan kuantitas keseimbangan baru atau QT. Distribusi beban pajak. Yang pertama ada beban pajak konsumen, yaitu kenaikan harga yang harus dibayar oleh konsumen. Rumusnya TK sama dengan PT dikurangi PE, yang dimana beban pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah selisih antara harga baru PT dengan harga awal PE. Kemudian yang kedua, beban pajak produsen, yang dimana ini adalah sisa pajak yang ditanggung oleh produsen. Beban pajak yang ditanggung produsen sama dengan total pajak atau disebut juga dengan T dikurangi bagian yang sudah dibayar oleh konsumen. TK, beban pajak yang sudah dibayarkan oleh konsumen. Dan yang terakhir, total penerimaan pajak pemerintah. Pajak yang diterima pemerintah atau yang masuk ke kas pemerintah, kita sebut juga dengan T. Rumusnya, T sama dengan QT dikali T, yaitu jumlah unit yang laku dikalikan pajak per unit. Itu adalah pajak yang diterima oleh kas pemerintah. Di sini ada contoh soal, diketahui fungsi permintaan, quantity demand-nya adalah 10 dikurangi P. Kemudian fungsi penawaran QS sama dengan 2P dikurangi 5.
pajak per unitnya T sama dengan 3. Soalnya, hitunglah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak, PE, QE, PT, dan QT. Kemudian, hitung juga beban pajak konsumen dan produsen dan total pajak yang diterima oleh pemerintah. Yang pertama kita cari adalah keseimbangan sebelum pajak atau equilibrium awal. QD sama dengan QS, quantity demand sama dengan quantity supply, yaitu 10 dikurangi P sama dengan 2P min 5. Hasilnya 15 sama dengan 3P. PE atau harga awalnya adalah 5. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian, substitusikan harga awal ke dalam jumlah permintaan, yaitu QS sama dengan 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Di sini adalah kuantitas awalnya. Jadi, untuk keseimbangan awalnya ada di 5,5. Kemudian, yang kedua yang dicari adalah keseimbangan setelah pajak, yaitu rumusnya PS aksen sama dengan PS ditambah T. Ini diubah terlebih dahulu menjadi QS. QS menjadi PS sama dengan FQ. Rumusnya QS sama dengan 2P min 5. 2P sama dengan Q ditambahi 5, maka PS-nya adalah 0,5Q ditambah 2,5. Kemudian kita ubah kembali menjadi PS aksen. PS aksen sama dengan PS ditambahi T, yaitu rumusnya 0,5Q ditambah 2,5 ditambah 3. Maka harga setelah pajak adalah 0,5Q ditambah 5,5 keseimbangan awalnya. Q aksen S adalah 0,5Q, yang dimana P min 5,5. Sehingga QS aksen sama dengan 2P min 11. Selanjutnya di sini mencari keseimbangan baru. QD sama dengan QS aksen. 10 min P sama dengan 2P min 11. Hasilnya 21 sama dengan 3P. 21 dibagi 3, maka harga setelah pajaknya adalah 7. Sehingga substitusikan PT ke QD. Jadinya, kuantitas setelah pajak adalah 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Keseimbangan barunya ada di poin 7,3. Kemudian yang terakhir, menghitung beban pajak, beban untuk konsumen, produsen, dan penerimaan pajak oleh pemerintah. Yang pertama, beban konsumen atau TK. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, TK rumusnya adalah PT dikurangi PE, yang dimana harga setelah pajak dikurangi dengan harga awal. Jadinya, 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Berarti, konsumen akan membayar tambahan Rp2 per unitnya. Sedangkan beban produsen atau disebut juga dengan TP, itu rumusnya adalah pajak dikurangi dengan beban konsumen. Jadinya 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Maka produsen akan menanggung sisa pajak sebesar Rp1 per unit barang. Dan yang terakhir, penerimaan pajak oleh pemerintah atau kita sebut juga dengan T. T sama dengan QT dikali T, yang dimana 3 dikali 3 adalah 9. Maka pemerintah akan menerima total pajak sebesar Rp9. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar adalah menurunkan harga keseimbangan dan meningkatkan jumlah keseimbangan, mendorong mereka untuk menjual lebih banyak dengan harga yang lebih rendah, yang pada akhirnya menguntungkan bagi konsumen. 1. Fungsi penawaran akan berubah sebelum subsidi. S1, di mana P sama dengan F buka kurung Q atau Q sama dengan F buka kurung P. Setelah subsidi, S2 menjadi P, F Q dikurang S atau Q sama dengan F, P ditambah S. Yang kedua, titik keseimbangan pasar akan berubah sebelum subsidi, di mana E1 buka kurung Q1 dan P1. Setelah subsidi, E2 sama dengan Q2 dan P2. Yang ketiga, kurva penawaran. S2 bergeser ke bawah dan sejajar dengan S1. Yang keempat, subsidi per unit yang diterima oleh konsumen, SK sama dengan P1 dikurang P2. Contoh soal harga dan jumlah keseimbangan sebelum subsidi. Nah, diketahui PD sama dengan min 4 QD ditambah 45, PS, QS ditambah 5. Nah, kita masukin PD sama dengan PS, di mana min 4 QD ditambah 45 sama dengan QS ditambah 5. Min 4 QD kita pindah ruas, min 4 QD tambah Q sama dengan min 5 dikurang 45. Min 5 Q sama dengan min 40. Q sama dengan min 40 dibagi min 5. Q sama dengan 8. Kita masukin substitusi P. 1
kita masukin substitusi yang QS. QS plus 5, P sama dengan yang tadi Q-nya udah ketemu 8, kita tambah 5 jadi P sama dengan 13. Titik keseimbangan sebelum subsidi. Sama dengan Q1 dan P1. Tadi udah ketemu Q-nya 8 dan P1-nya 13. Nah, sekarang harga dan jumlah keseimbangan setelah subsidi. PS sama dengan QS ditambah 5, itu PS sama dengan QS tambah 5 min 4 sama dengan QS tambah 1. Dimana PD sama dengan PS, kita masukin lagi min 4Q tambah 45 sama dengan QS tambah 1. Min 4Q kita pindah ruas, dikurang Q sama dengan 1 dikurang 45. Min 5Q sama dengan min 44. Q sama dengan min 44, kita bagi 5 sama dengan Q sama dengan 8, 4 per 5, atau kita buletin jadi 9. Kita masukin substitusi yang P sama dengan Q plus 1. P sama dengan yang tadi Q-nya kita udah buletin jadi 9, kita tambah 1. Jadi ketemunya hasilnya 10. Selanjutnya kita ke titik keseimbangan setelah subsidi. E2 sama dengan Q2 dan P2. Yang tadi Q2-nya itu 9 dan P2-nya 10. Selanjutnya, yang pertama subsidi per unit yang ditanggung oleh konsumen. SK sama dengan P1 kita kurang P2 sama dengan 13 dikurang 10 sama dengan 3. Subsidi per unit yang ditanggung oleh produsen itu SP sama dengan S dikurang SK sama dengan 4 kita kurang 3 sama dengan 1. Yang ketiga, total subsidi yang diterima oleh konsumen. SK sama dengan Q2 dikali SK sama dengan 9 kita kali 3 hasilnya 27. Yang keempat, total subsidi yang diterima oleh produsen. SP sama dengan Q2 kita kali SP. Selanjutnya kita masukin angkanya 9 kali 1 yaitu 9. Total subsidi yang diberikan pemerintah itu sama dengan S sama dengan Q2 dikali S yaitu 9 kita kali 4 hasilnya 36. Sekian, terima kasih. Halo guys, aku mau ngejelasin tentang materi fungsi konsumsi dan tabungan. Nah, itu adalah hubungan antara pendapatan, konsumsi, dan tabungan dinyatakan dengan Y sama dengan C ditambah S, yaitu besarnya pendapat atau income, C itu pengeluaran untuk konsumsi, dan S itu alokasi untuk tabungan. Nah, slide berikutnya itu adapun hubungan fungsional antara besarnya konsumsi dengan pendapatan dapat dinyatakan dengan fungsi linear berikut. Nah, C sama dengan F, terus Y sama dengan A ditambah BY, A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. C itu untuk pengeluaran untuk konsumsi, A itu konstanta yang menyatakan besarnya konsumsi. Besarnya konsumsi pada saat pendapatan 0 atau konsumsi otonom. Nah, B itu koefisien yang menyatakan hasrat konsumsi marginal. Dan B sama dengan MPC sama dengan C per Y. Nah, itu tuh ada bentuk kayak segitiga, itu disebutnya pertambahan konsumsi, dan bentuk segitiga pada Y pertambahan pendapatan. Nah, untuk slide berikutnya A sama dengan APC dikurang MPC. Y sama dengan C ditambah S. S sama dengan Y dikurang C. S sama dengan Y dikurang buka kurung A ditambah BY tutup kurung. S sama dengan Y dikurang A dikurang BY. S itu min A ditambah 1 dikurang BY. Nah, 1 itu dikurang B sama dengan MPS sama dengan pertambahan pertambahan tabungan per pertambahan pendapatan. Nah, MPC ditambah MPS sama dengan 1, MPC sama dengan 1 min MPS, MPS sama dengan 1 min MPC sama dengan Y sama dengan C.
Ada satu contoh, AB diketahui fungsi konsumsinya itu C sama dengan 15 ditambah 0,5Y. Tentukanlah besar konsumsi saat S sama dengan 0 dan grafik fungsi konsumsi dan tabungan. Jawabannya A berdasarkan C sama dengan 15 ditambah 0,5Y diperoleh A sama dengan 15 dan B sama dengan 0,5. S-nya itu sama dengan min 15 ditambah 1 buka kurung 1 min B tutup kurung Y. Nah, S sama dengan min 15 ditambah 1 min 0, 0,5Y. Nah, S sama dengan min 15 ditambah 0,5Y. Besarnya konsumsi saat S sama dengan 0. Nah, S sama dengan min 15 ditambah 0,5Y. Dan 0 dipindahin ke kiri sama dengan min 15 ditambah 0,5Y. 15 sama dengan 0,5Y, Y-nya sama dengan 30 karena Y sama dengan S ditambah C, jadinya Y sama dengan 0 ditambah C, Y. Oke, gitu aja. Terima kasih.